Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dian Nurasana. My registration number A1M22082. Oke, di sini saya akan memaparkan hasil review saya dari video interview Adele. Oke, sentence yang pertama yaitu yang diucapkan oleh interviewer, yang dimana ada so that music video has been viewed nearly 3 billion times, yang memiliki arti jadi video musik itu telah ditonton hampir 3 miliar kali. Dan Adele menjawab 3 billion, 3 I didn't know that billion times, billion that's in name, yang memiliki arti 3 million, 3 saya tidak tahu itu, miliar kali, miliar itu gila. Jawaban dari Adele. Nah, saya memilih jenis terjemahan literal translation karena terjemahan langsung kata per kata dapat digunakan karena struktur kalimat sederhana dan tidak memerlukan adaptasi budaya. Kita beralih ke sentence yang kedua, yang dimana interviewer bertanya, what does it represent to you, yang memiliki arti apa artinya bagi Anda. Yang dimaksud adalah lagu dari yang Adele ciptakan ini. Dan Adele menjawab, well, the first time that that I'm singing from where I am now, yes, which I think is great, yang memiliki arti ini adalah pertama kalinya saya menyanyi sesuai keadaan saya sekarang dan menurut saya itu luar biasa. Nah, jadi dari kedua terjemahan tersebut saya memilih jenis terjemahan Dynamic Equivalence Translation. Alasannya karena kalimat Adele menggunakan pengulangan dan bahasa informal seperti merupakan bahasa informal yang sulit diterjemahkan secara literal. Dynamic equivalence mempertahankan maksudnya tanpa merusak kejelasannya. Beralih ke sentence yang ketiga, yang dimana interviewer bertanya, so and you listen to the music and you think dan memiliki arti, jadi kemudian Anda mendengar musiknya dan berpikir lalu Adele menjawab, or I'll just be like I'm making progress, or like just it's a revelation to me the songs, yang memiliki arti atau saya merasa sedang membuat kemajuan, atau lagu-lagunya seperti sebuah pencerahan bagi saya. Nah, dari kedua terjemahan tersebut saya memilih jenis terjemahan Dynamic Equivalence Translation karena frasa seperti dan just be like sama seperti di awal tadi tidak memiliki padanan literal dalam bahasa Indonesia. Pendekatan dinamis lebih cocok untuk menyampaikan esensi makna. Selanjutnya, frasa keempat, di mana interviewer bertanya, so do you call this, is this the divorce album, yang memiliki arti, jadi apakah ini Anda sebut sebagai album album perceraian? Dan Adele menjawab, I think I'm divorcing myself on it. Dari kedua terjemahan tersebut saya mengambil jenis terjemahan idiomatic translation karena ungkapan divorcing myself bukan makna harfiah tetapi metafora. Terjemahan idiomatik menangkap maksud emosionalnya. Selanjutnya, frasa kelima, yang dimana interviewer bertanya, how does one do that, yang memiliki arti bagaimana caranya.
Dan Adele menjawab, so it's lonely, you know. I spend a lot of time on my own, really sitting in my feelings and not keeping myself busy. Dari kedua dan memiliki arti rasanya sepi. Saya menghabiskan banyak waktu sendirian, benar-benar merasakan emosi saya dan tidak menyembunyikan diri. Nah, dari kedua terjemahan tersebut saya mengambil jenis terjemahan paraphrase translation karena kalimat Adele menggunakan gaya informal dan frasa panjang yang lebih cocok di paraphrase agar struktur dalam bahasa Indonesia lebih jelas. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait video yang kedua yang dimana tentang slang conversation, yang dimana ada customer dan sales di toko komputer. Sentence yang pertama dari customer, how many money, yang memiliki arti berapa banyak uang. Lalu sales menjawab how many money, artinya sama, berapa banyak uang. Nah, di sini sales bertanya kembali karena dia merasa bingung dengan pertanyaan yang diucapkan oleh customer. Nah, jadi dari kedua terjemahan tersebut saya mengambil jenis terjemahan literal translation karena frasa ini mengandung kesalahan tata bahasa tetapi bisa diterjemahkan secara literal untuk mempertahankan nuansa bahasa aslinya. Sentence yang kedua itu dari customer, how many dollar, yang memiliki arti berapa dolar. Lalu sales menjawab how many dollar, how much it is sir, yang memiliki arti berapa dolar, berapa harga barang ini pak. Nah, di sini sales bertanya kembali karena pertanyaan dari customer terasa ambigu. How many dollar? Seharusnya pertanyaannya itu how much is it sir? Berapa harga barang ini pak? Berapa harga barang ini? Nah, dari kedua terjemahan tersebut saya mengambil jenis terjemahan dynamic equivalence translation yang karena ungkapan how many dollar yang tidak gramatikal dalam bahasa Inggris lebih baik disesuaikan dengan frasa yang lazim bahasa Indonesia. Frasa yang ketiga yang dimana customer berkata, my friend said that at Words you can buy 2 computer, yang memiliki arti teman saya bilang paling buruk Anda bisa menjual 2 komputer. Lalu sales menjawab, uncle, this is market price, it's the same everywhere, yang memiliki arti pak, ini harga pasar, sama di mana-mana. Nah, dari kedua terjemahan tersebut saya mengambil jenis terjemahan dynamic equivalence translation karena kalimat ini memerlukan sedikit penyesuaian agar lebih wajar dalam bahasa Indonesia sambil mempertahankan maksudnya. Sentence yang keempat itu ada dari customer, he said if you beautiful, give him, he also beautiful, give you, yang memiliki arti dia bilang kalau Anda cantik, kasih all shop-nya, dia juga akan cantik sama Anda. Nah, lalu sales menjawab, but your printers are always very beautiful, yang memiliki arti tapi printer kami selalu terlihat bagus atau cantik kok. Nah, dari kedua terjemahan tersebut saya mengambil jenis terjemahan idiomatic translation yang dimana frasa beautiful kemungkinan adalah kesalahan pengucapan atau metafora. Terjemahan idiomatik akan membuatnya lebih masuk akal. Selanjutnya sentence yang kelima, sales bertanya, what do you mean by beautiful, yang memiliki arti apa maksud Anda dengan
cantik. Lalu customer menjawab, my friend a big company boss can still right. He wants to buy 10 computer from you. Yang memiliki arti, teman saya bos perusahaan besar. Anda tidak bisa mengetahuinya kan? Dia mau membeli 10 komputer dari Anda. Nah, dari kedua terjemahan tersebut saya mengambil jenis terjemahan paraphrase translation, yang dimana dialog ini perlu diparafrase untuk kejelasan karena struktur aslinya agak tidak teratur. Okay, I think maybe that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.